Oke, selamat siang semuanya. Siap. Dari salam. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, baik, sebelum memulai kegiatan saya absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Jonathan. Oke, Jonathan izin. Sekarang tanggal 14 November. Jonathan izin, ada lagi? Jocelyn kemana? Jocelyn AMB. Selain Jocelyn? Jeko. Cindy. Libby. Fiona. Lumayan banyak ya hari ini yang izin. Fiona Ellen. Oke, cukup. Hari ini saya lihat ada yang nggak berbaju olahraga. Kenapa Alex Wahyudi nggak pakai baju olahraga? Mohon izin Pak, karena baju saya laundry, jadi saya belum mengambil tempat laundry karena di rumah saya mati air. Oke, baik. Besok lagi jangan diulang lagi ya, Wahyudi ya. Oke Bapak, baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipimpin oleh Lijit. Silakan berdiri. Mana, Pak? Ya, Di sini aja. di situ aja. Bang. Oke, silakan Lijit. Teman, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tetap berdiri. Kita melanjutkan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik, masuk ke materi yang kemarin sudah saya share di kelas GC kalian, yaitu tentang lompat jauh. Saya akan menanyakan apa itu lompat jauh. Silakan, ada yang mau angkat tangan? Lompat jauh menurut kalian sebelum saya buka ke materi.
Yuk. Lompat yang jauh. Depannya yang jauh Pak, yang tinggi. Lompatnya yang jauh dan tinggi katanya. Lompat dengan ancang-ancang. Belum boleh lari berat. Bentar ya. Dan dengan seluruh telapak kaki. Saatnya jam 5 dimulai. Oke, baik. Ada nggak yang mau jawab lompat jauh? Apa itu lompat jauh? Boleh jawab aja sepengetahuan kalian. Silakan, kelompok berapa itu? Kelompok 5 ya? Ya, kelompok 5. Silakan. Oh iya Pak. Lompat jauh itu kita lari Pak, terus kita lompat sejauh mungkin Pak. Oke. Terima kasih Calvin. Jadi lompat jauh menurut Calvin adalah lompatan lari lompat dengan sejauh-jauhnya. Oke, bentar saya akan mempresentasikan dulu materi kita yaitu tentang lompat jauh. Tadi sudah dijawab menurut Calvin, lompat jauh adalah lompat yang jauh. Oke, baik. Di depan kalian sudah ada teknik lompat jauh. Nah, untuk kali ini saya tidak akan mengukur jauhnya, tapi hanya melihat tekniknya saja nantinya untuk pembelajaran. Nah, di sini ada teknik melompat dengan menggunakan gaya berjalan di udara. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan belajar, mempraktekkan dan menganalisis aktivitas keterampilan gerak dan fungsional, yaitu ada awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan saat pendaratan. Nah, itu yang akan dinilai. Jadi bukan jauhnya atau yang dinilai gayanya, tapi lebih ke tekniknya saja. Nah, di sini juga saya akan menanyakan pemahaman bermakna dari kegiatan belajar ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat melakukan pembelajaran atau aktivitas keterampilan gerak lompat jauh. Ada manfaatnya, apakah ada manfaatnya yang dirasakan oleh kalian, dan dapatkah pengalaman atau pembelajaran yang kalian dapat dari pengalaman pembelajaran ini. Yang berikutnya, pertanyaan pemantik. Di sini, mengapa peserta didik dapat memahami dan menguasai keterampilan gerak awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat pada lompat jauh. Jadi yang ditanyakan, apa fungsinya kalian memahami teknik dalam permainan dalam atletik, khususnya lompat jauh? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus kalian pahami dulu ada teknik awalan, ada teknik tolakan, ada teknik melayang dan mendarat? Kenapa kalian harus memahami dulu sebelum masuk ke teknik gaya atau teknik ke jauhnya? Apa alasannya? Ini pertanyaannya. Biar konsisten Bapak. Biar konsisten. Biar tidak cedera. Satu lagi. Ayo. Agar kalian bisa menguasai gaya yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau udah tahu teknik dasarnya, pasti akan menggunakan gaya untuk mendapatkan lompatan yang jauh. Oke? Lanjut. Berikutnya di sini tentang gaya, ada gaya menggantung dan gaya berjalan di udara. Ini hanya untuk pemahaman saja. Nah, di sini baru masuk ke teknik tadi. Yang pertama ada teknik awalan, yaitu gerakan lari untuk menambah kecepatan. Biasanya kan lapangan tolak peluru itu kan ada lintasan larinya kan. Nah, di sini saya gambarkan. Oke, ini lintasan larinya. Sejauh kurang lebih 30 sampai 50 meter. Untuk ukuran lapangan, masih ada yang ingat? Udah lupa, Pak. Pokoknya panjang Bapak. Panjang pokoknya ya kan. Untuk panjangnya
7, ada yang 7, 8, dan 9 meter. Tapi kita pakainya yang 9 meter dengan lebar 2,75 meter. Di dalamnya di sini ada pasirnya, bak pasir. Oke. Nah, karena di sekolah kita sedang lagi tidak ada bak pasirnya, saya nanti memodifikasi alat menggunakan matras. Matrasnya sebagai bak pasir dan nanti ada keset saya gunakan sebagai papan tolakannya. Nah, ini namanya memodifikasi alatnya. Oke. Berikutnya yang kedua yaitu tolakan. Tolakan yaitu dengan cara menolak sekuat-kuatnya pada papan tolakan. Tolakan yang benar itu menggunakan satu kaki yang terkuat. Kalau ada yang menggunakan kaki kiri, ada yang menggunakan kaki kanan. Bukan menggunakan dua kaki. Kalau dua kaki nanti dianggapnya diskualifikasi. Dengan tanda diangkat menggunakan bendera warna merah. Sampai ditolakan ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Yang ketiga yaitu sikap badan di udara atau saat melayang. Ini posisi melayangnya. Posisi melayang biasanya akan membentuk suatu gaya. Kalau di gambar ini kebetulan menggunakan gaya gantung. Kakinya dilipat ke belakang. Kalau gaya berjalan di udara berarti kakinya satu akan maju ke depan melangkah. Oke, sikap badan di udara yaitu badan harus diusahakan melayang selama mungkin di udara serta dalam keadaan seimbang. Jadi kalau saat di udara juga tetap ada keseimbangannya atau balance-nya. Berikutnya yang keempat, sikap yang paling menentukan si atlet itu dianggap sempurna dengan pendaratan, yaitu menggunakan kedua kakinya mendarat. Oke. Yaitu pelompat harus mengusahakan mendarat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai badan atau tangan jatuhnya ke belakang. Karena dapat merugikan dan pendarat yang baik adalah ketika jatuhnya kedua kaki dan tangan ke depan. Jadi ada gerakan dorongan ke depan menggunakan dua kaki. Ya, kesalahan yang terjadi biasanya mendaratnya menggunakan satu kaki dan bergantian. Pasti akan terjadi ketidakseimbangan atau tidak balance dan jatuh ke belakang entah ke samping atau ke kanan atau bahkan cedera. Kemarin Benny cedera habis kita melakukan percobaan kemarin. Nah, malamnya udah mamanya bilang, aduh Benny cedera pak karena pendaratannya nggak sempurna. Akhirnya nggak masuk sekolah. Oke, sampai di teknik keempat ini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, udah paham ya? Berikutnya baru ke gaya. Bentuk-bentuk latihannya tidak usah dipraktekkan karena nanti saya akan memodifikasi pemanasan. Ini ada latihan lompat jauh menggunakan gaya gantung, menggantung tanpa awalan. Oke, saya lanjut. Berikutnya bentuk latihan gaya menggantung. Itu ada langkah lompat berurutan dengan kaki bertolak dan mendarat. Kaki ayunan yang lain melangkah dan bertolak lagi. Lari awalan 5-9 langkah. Itu yang untuk menentukan tolakan di sini. Makanya ada istilah apa dalam lompat jauh? Check mark atau tanda untuk memberikan tanda kita melakukan awalan tolakan. Oke? Nggak usah. Ini untuk melatih kekuatan perut. Jadi kalau kita memiliki mau lompatannya jauh, perut kita juga harus dilatih karena otot kita ini saling berkaitan, bukan hanya di otot tungkai saja, tapi semuanya. Jadi kalau perut kita kuat, otomatis daya ledak kita, eksplosif power kita akan baik. Jadi pas saat menolak juga memiliki tolakan yang bagus. Oke, saya lanjut. Nih, ciri khas dari lompat jauh. Untuk gaya berjalan di udara, kalian udah bisa lihat ini poinnya. Saat ada melangkah, itu pasti disebut gaya berjalan di udara. Berikutnya gaya menggantung. Keterampilan gerak, definisi atletik dan sebagainya.
Ini nanti untuk tugas berikutnya. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya akan putarkan video dulu. Video untuk pemahaman kalian tentang teknik dalam lompat jauh. Saya cukup ngambil 2 pelompat saja ya, biar waktunya singkat. Nanti baru kita praktekkan ke lapangan. Silakan. Ini pertandingan di Brasil tahun 2016. Kalian amati nanti teknik awalannya, teknik tolakannya, teknik pendaratannya, dan melayang di udara. Pelompat pertama dari Inggris. Perhatikan di samping kanan kiri kakinya ada tanda check marknya dari atlet tersebut. Kanan kiri kakinya dia. Dari Greg Rutherford. Nah, ini tengok kakinya ada tandanya di antara yang orange atau yang biru ini. Tanda check marknya. Kalau kedalamannya sekitar 40 cm kedalaman pasirnya, nggak sakit itu. Jadi semuanya sampai bawah itu pasir semua. Makanya diusahakan pakai kaki, bukan pakai pantat atau pakai tangan dulu. Kalau pakai pantat sakit pasti. Ini check marknya pas dia, nggak dis. Nah, dia kan semua langsung kaki dulu, yang waktu pendaratan. Kalau kalian pakai bokong kalian ya sakit. Walaupun kedalamannya 60 cm pun tetap sakit. Itu kedalaman pasirnya 40 cm segini, jadi aman. Lompatan kedua, perhatikan. Dari Jamaika. Jamaika atau dari Afrika ini? Nah, kalau dari referee-nya ngangkat bendera putih itu sah ya. Bisa diambil ukurannya. Kalau bendera merah, dis. Oke. Nah, ini hampir dis. Disnya di sini, merah. Oke, ya cukup ya. Jadi udah ada gambaran untuk teknik dalam lompat jauh. Tadi ada teknik awalan, teknik tolakan, teknik melayang, dan pendaratan. Usahakan saat mendarat menggunakan 2 kaki. Nah, berikutnya nanti saya akan memodifikasi pemanasan dengan ada permainan kecil yang sudah saya siapkan juga di lapangan. Nanti tinggal kalian mempraktekkan. Telapak kaki. Nah, nanti kalian melakukan pemanasan seperti ini. Udah saya siapkan. Usahakan nanti per kelompok ya. Nanti kelompok 1, 2 dulu baris, karena hanya 2 ada dua aja yang saya siapkan. Nanti bergantian. Semuanya mencoba, selesai itu baru ke teknik melompat yang benar. Oke, silakan dilihat dulu biar ada gambarannya. Saya nggak butuh kalian terburu-buru, tapi benar-benar melakukan dengan teknik yang benar. Di sini kalian engklek dulu. Nah, nanti ngambil bola, baliknya engklek lagi. Habis itu baru gantian, bolanya kasih ke kawan belakangnya. Nah, oke ya, bisa dipahami? Semuanya hari.
mula. Hitungan mula. Hitungan mula. Dan sebenarnya, angkatkan. Tuan. Hitungan mula. Oke, baik. Digoyangkan. Oke, baik. Goyangkan lututnya. Putar balik. Oke, kakinya digoyangkan. Satu, dua, hitungan mula. Putar balik. Ganti kayak gini. Hitungan mula. Korin jago dong. Ngantuk. Brigita, Candice, Charissa, Chelsea, Cindy, Desnita, Evangeline, Jessica, Evang, oke. Oke, lanjut Jessica. Geko. Kellen. Talia terakhir. Ya, ya.
Cukup dulu kita evaluasi. Duduk. Oke, baik. Oh Yudi, stop ya. Stop ya. Stop. Oke, baik, kita tinggal masuk ke tahapan yang terakhir yaitu penutupan, yaitu kita nanti saya mengevaluasi tadi hasil dari kalian, nanti saya minta 1-2 orang untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini. Jadi tadi untuk lompatan yang kedua udah semuanya udah bagus. Masih tinggal 1-2 orang yang kurang, nanti diperbaiki saat pengambilan nilai. Oke, baik, saya minta dari Cakra untuk merefleksikan kegiatan dari awal hingga akhir. Ya, apa dari modifikasi alat atau dari melakukan gerakan lompat, apa yang kamu dapat? Ya, berdiri boleh, duduk juga boleh. Duduk ya Pak. Ya, duduk boleh. Jadi untuk modifikasi alat ini sebenarnya cukup kreatif ya Pak. Jadi bisa dibilang bagus sama aman juga. Oke. Terus untuk yang pemanasan tadi juga itu lumayan buat buat latihan sebelum lompat yang aslinya. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi Putri, saya ngambil Candice. Silakan memberikan refleksi untuk pemanasan, alat modifikasi dan lompat jauhnya. Dengan ada yang pemanasan bisa melatih kaki buat badan. Terus ada modifikasi juga diperingan gitu Pak. Oke, baik. Jadi intinya secara keseluruhan kita tetap bisa olahraga dengan alat yang dimodifikasi dengan tidak mengurangi tujuannya. Tadi kan tujuannya teknik, kita dapat tujuan tekniknya dan juga dapat manfaatnya. Gitu ya. Oke, baik, kita tutup dengan pendinginan. Silakan berdiri, kita pendinginan. Habis itu kita berdoa. Selesai doa kita merapikan alat, kita masukkan lagi ke gudang. Oke, yuk berdoa. Kita panasan dulu, pendinginan. Sini. Geser. Oke, ayo. Pimpin oleh Licit dan Johansen lagi. Pendinginannya. Tentangan 2 lengan tangan gerak. Oke semua. Let's go. Rentangan 2 tangan gerak. Tegak gerak. Hadap kiri gerak. Rentangan 2 tangan gerak. Geser ke sini, ke kanan sini aja. Oke. Ya, maksudnya biar nggak kena sana. Oke, tegak gerak. Hadap kanan gerak. Yuk, pemimpin pendinginan dulu. Sisa Lijit. Ya diulang aja, dibalik aja atau relax atau. Ya. Oke, terus, yuk. Putar-putar gini. Oke udah siap ya. Beriin Pak. Nah, teriak dulu tadi katanya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Wah. Harus semangat. Lagi. Yo, 1, 2. Lagi. Satu, terbuka auranya. Ya. Ya. Aura, oke. 1, 2, 3. Aura. Oke, terima kasih. Saya setengah lengan tanganan guru, merapat. Berdoa dulu, kita berdoa. Berdoa. Ayo coba doa dulu kita. Dengerin Pak, di detik keberapa ntar masuk. Ya, siapa yang doa? Oh, Fritz, pimpin Fritz, doa. Enggak apa, Licit aja, Licit. Ya, siap Licit, pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam olahraga. Dadah.